Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani. Pada video sebelumnya, mohon maaf saya lupa memperkenalkan diri. Pada kali ini kita akan membahas fungsi aktivasi pada backpropagation. Mungkin di sini teman-teman pada tahu untuk rumus-rumusnya ini. Untuk mungkin yang belum tahu, kalian harus belajar dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita ada sebuah kasus yang dimana terdapat sebuah perseptron, di mana X itu sebagai input itu untuk jawaban atau target yang akan kita tuju, yang dimana pada perseptron ini terdapat bobot dan bias yang akan menghasilkan sebuah output. Memang untuk menghasilkan sebuah output itu kita memerlukan rumus inputan dikali bobot ditambah bias. Setelah itu kita mencari errornya, yang mana error sama dengan y sama dengan outputnya, kurangin output. Dan untuk mencari bobot baru dan bias baru, yaitu bobot lah untuk yang pertama, bobot untuk cari bobot baru sama dengan bobot lama ditambah E dikali N atau learning rate dikali inputannya. Untuk mencari selanjutnya, setelah kita mencari bobot baru kita mencari bias barunya, yang dimana bias baru sama dengan bias lama ditambah E dikali learning rate. Nah, pada backpropagation ini kan kita menggunakan fungsi aktivasi, yang dimana ada terdapat perubahan, pertama untuk satu untuk cari outputnya, terus mencari bobot dan mencari biasnya. Nah, ini kalian bisa lihat ya gimana untuk mencari output, yaitu kita masukkan bobot inputan dikali bobot ditambah biasnya ke dalam fungsi aktivasi atau F. Fungsi aktivasi ini itu tergantung ya kalian memakai fungsi aktivasi apa. Nah, selanjutnya habis kita mendapatkan outputnya, kita mencari error, yang dimana sama seperti slide sebelumnya. Ini bisa lihat teman-teman, y target dikurang output. Nah, yang berbeda itu pada backpropagation itu untuk mencari bobot barunya dan bias barunya, yaitu bobot baru sama dengan bobot lama ditambah E dikali learning rate dikali inputan dikali F aksen X, yang dimana F aksen ini yaitu turunan atau gradien dari F ini teman-teman, Fx ini atau fungsi aktivasi ini. Kalian bisa lihat, mungkin kalian bisa cari di uh, Wikipedia mengenai fungsi aktivasinya. Ini ada beberapa ya. Ini kalian bisa lihat identity, yaitu linear, fungsi aktivasi linear yang pada video sebelumnya, dan functionnya, dan ini derivative ini yaitu turunannya. Turunan yang akan kita gunakan pada rumus ini. Contohnya, jika kita menggunakan fungsi aktivasi linear, maka turunan dari fungsi aktivasi linear itu yaitu 1. Jadi kita tidak perlu memerlukan atau menaruh angka turunan dari linear itu, karena berapapun dikali 1 maka hasilnya akan tetap sama. Nah, selanjutnya ada fungsi aktivasi step. Jadi mana jika nilai 0 maka akan jika dikali 0 inputannya X-nya itu tidak sama dengan 0, maka akan dikali 0. Jika undivided, maka juga akan X-nya itu 0. Jadi itu sama seperti linear ya, tidak perlu kita taruh, atau mungkin bisa saja kalian taruh agar kalian ingat, karena berapapun dikali 0 maka hasilnya akan 0. Terus selanjutnya ada fungsi sigmoid, yang dimana turunan dari fungsi sigmoid itu yaitu fungsi dari sigmoid, hasil dari fungsi sigmoid tersebut dikurang dalam kurung dikurang 1 dikurang fx kurang hasil dari fungsi sigmoid tersebut. Jadi kalian taruh di sini ya, misal bobot baru, bobot lama ditambah E dikali learning rate dikali inputan dikali
fx dalam kurung 1 dikurang fx, seperti itu teman-teman. Jadi x ini hasil dari sigmoid itu dikurang 1 dikurang hasil dari sigmoidnya juga. Nah selanjutnya ada tan, yang dimana dia itu turunan dari fungsi aktivasi tan itu adalah 1 dikurang fx pangkat 2, 1 dikurang hasil dari tan pangkat 2. Nah untuk selanjutnya ada fungsi real u ini, dia jika nilainya 0, jika inputannya kurang dari sama dengan 0 x nya itu, maka dia 0. Jika x nya itu lebih dari 0 maka 1. Kalau undivided atau tidak diketahui maka 0. Jadi itu yang ini mirip saja ya teman-teman, mirip untuk turunannya. Maka jika ini 0 maka dikalikan 0 maka 0, jika dikalikan 1 maka hasilnya bakal tetap 1 atau berapa gitu, 9 12 31 hasilnya tetap 12 gitu ya. Nah jadi kesimpulannya itu proses pembelajaran dalam training pada model perceptron ini dilakukan secara berulang atau iterasi, atau dalam codingan itu epoch, untuk meminimalkan nilai error agar hasil prediksi semakin mendekati target yang diinginkan atau Y tadi. Nah pada model standar tanpa fungsi aktivasi tambahan, output awal dihitung dari perkalian input dan bobot, terus ditambah bias, lalu terjadi error. Habis itu kita perbarui bobot dan biasnya yang hanya dipengaruhi oleh nilai kesalahan error tersebut. Dengan nilai learning rate, terus data yang dimasukkan itu sendiri melalui siklus maju mundur, sistem akan terus memperbaiki parameter tersebut secara bertahap hingga model mampu menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, terus ketika model tersebut menerapkan fungsi aktivasi, maka alur perhitungan back propagation-nya mengalami penyesuaian penting dengan melibatkan nilai turunan dari fungsi aktivasi yang kita gunakan. Yang dimana fungsi aktivasi turunan tersebut berfungsi sebagai pemandu untuk menentukan arah dan mengontrol besar kecilnya perubahan bobot serta bias secara lebih optimal saat proses pelatihan. Nah, karena setiap jenis fungsi aktivasi seperti linear, step, sigmoid, tan, dan ReLU itu memiliki karakteristik nilai turunan yang berbeda. Dengan rumus pembaruan parameter pada akhir iterasi akan menyesuaikan secara spesifik berdasarkan fungsi yang digunakan. Mungkin segitu saja video kali ini. Pada video selanjutnya mungkin akan kita melakukan menggunakan Excel teman-teman ya. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.